Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada peristiwa yang dialami oleh Yakub pada masa pelariannya. Dia melihat bagaimana malaikat naik turun pada tangga yang menjulang tinggi sampai ke sorga. Dan kemudian ia menyadari bahwa tempat ini adalah tempat yang kudus. Saudaraku, kita harus mengerti satu hal, bahwasanya konsep tentang kudus adalah ketika Allah berada di sana. Segala tempat bisa menjadi kudus. Bahkan semak belukar sekalipun bisa menjadi kudus karena Allah ada di sana. Apakah bedanya semak belukar itu dengan yang lainnya? Tidak ada beda. Yang membedakan adalah karena Allah ada di sana. Hal ini kemudian mengingatkan Yakub terkait tentang hal yang seharusnya dia harus genapi. Itu mengapa dia langsung mengarahkan kepada seluruh anggota keluarganya untuk segera bergegas. Mereka akan pergi ke Betel dan akan mendirikan sebuah mezbah di sana bagi Allah. Tentu terkait tentang mezbah, mereka akan mempersembahkan korban di sana. Mengapa itu menjadi sangat penting, saudaraku? Terkadang kita menjadi orang yang lupa atau mungkin yang sakit ingatan. Banyak hal, perkara ajaib yang ternyata Tuhan ikut campur dalam hidup saudara sehingga saudara ada pada saat ini. Tetapi terkadang kita melupakan itu. Siapakah sebenarnya kita ini jika bukan karena campur tangan Tuhan? Yakub ternyata ingin menekankan satu hal, dan itu menjadi perenungan bagi kita, bahwasanya Allah yang dia sembah adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Allah yang bersifat historis, bahwasanya dia menyatakan dirinya dalam sejarah umat manusia, dan kita dapat melihat bagaimana perjalanan penyertaannya. Dan itu mengapa dari akta historis kita berujung pada akta credo. Kita mengaku karena dia adalah Allah yang menyatakan diri. Kita tidak boleh melupakan apa yang kita janjikan kepada Allah. Jika saudara berjanji kepada manusia, mungkin saudara bisa melupakannya.
Dan dampak yang saudara terima juga tidak terlalu signifikan. Tetapi jika saudara sudah berjanji atau bernazar kepada Allah, bukankah itu sesuatu hal yang harus saudara tepati? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, yang dimana Ia mengikatkan diri, Dia tidak akan mau memisahkan diri. Karena Allah itu adalah Allah yang memegang janji, itu mengapa kita harus sangat berhati-hati. Banyak hal yang sebenarnya Tuhan nyatakan kepada kita, tetapi terkadang kita mengabaikannya. Di masa-masa sulit, Bapak, Ibu, Saudara, Yakub masih tetap memikirkan hal yang dia harus kerjakan. Dia langsung bergegas membersihkan konsep-konsep ketuhanan yang masih melekat kepada istri-istrinya. Dan ilah-ilah mereka diserahkan. Dan di sanalah letak pemurnian itu menjadi nyata. Kita harus mengingat satu hal. Pemurnian itu harus nyata. Kekudusan itu harus nyata. Mari bergumul, mari merenungkan ini, bahwasanya kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat karya nyata kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Kami tahu bahwa jika Engkau yang memberikan kami jalan, kami tidak akan binasa. Tetapi jika kami mengupayakan jalan kami sendiri, kami akan menghadapi kematian kami yang sesegera mungkin terjadi. Ampunkan dosa kekurangan kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.